Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Wulandari, Diah Mutiasari, Ega Wahyuni, Mutiara Alia Putri, Sabrina Fadila Barni, dan Siti Hardiana akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai alat optik, di mana materi yang pertama yang akan dibahas yaitu kamera yang akan dijelaskan oleh Sabrina Fadila Barni. Baiklah, saya Sabrina Fadila Barni akan menjelaskan yang pertama yaitu kamera. Yang pertama, pengertian kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa atau kacamata. Selanjutnya, cara kerja kamera. Pada kamera, permukaan fotosensitif akan beraksi terhadap cahaya melalui proses kimia yang disebut dengan film atau listrik, atau disebut dengan sensor digital. Permukaan foto merupakan kisi yang terbentuk dari jutaan kecil atau piksel yang masing-masing dapat mengingat beberapa banyak cahaya yang masuk atau diterima dalam waktu tertentu. Prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh lensa mata. Bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Pelat film berupa seluloid. Pelat itu dilapisi dengan gerak bromida dan sangat peka terhadap cahaya. Apabila bayangan objek mengenai pelat film akan tercetak sebagai gambar negatif. Setelah proses pencucian, film dapat dicetak sebagai gambar positif pada kertas foto. Beberapa juta titik itu kemudian membentuk yang pertama resolusi, yaitu jumlah piksel yang terdapat pada film. Semakin banyak piksel yang dimiliki, semakin bagus hasilnya. Dan resolusi terdiri dari 2 atau 3 megapiksel. Berarti bisa merekam jutaan piksel cahaya yang cukup untuk menangkap jutaan warna. Yang kedua ada ukuran. Ukuran dalam konteks ini adalah ukuran fisik sensor yang perannya sangat penting pada kamera dan mempengaruhi faktor crop, kedalaman bidang, noise atau ISO, rentang dinamis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kualitas. Kualitas di sini berarti kualitas sensor. Selanjutnya, bagian-bagian kamera. Lensa cembung untuk membentuk bayangan pada film. 2 diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk ke kamera. Ketiga, shutter sebagai pembuka atau penutup lensa. Yang keempat, ulir skrup untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam kamera. Yang kelima, film yang peka terhadap cahaya untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera. Selanjutnya, fungsi kamera. Yang pertama, fungsi kamera sebagai media komunikasi seperti mengambil gambar atau foto, merekam kejadian atau aksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pendidikan. Kamera tak lepas dari fungsi sebagai media pendidikan, di mana kelas-kelas online atau webinar mulai marak, konten-konten dari hasil kamera pun mulai banyak. Yang ketiga, menciptakan ingatan. Kamera membantu menciptakan dan melestarikan ingatan atas suatu nilai historikal. Contohnya, momen kelahiran seorang anak dari suatu keluarga. Baiklah, saya Sri Wulandari dengan NIM 192311092. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait proyektor. Menurut para ahli, proyektor merupakan suatu perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Dengan kata lain, proyektor adalah 3 alat untuk membantu
menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Adapun fungsi proyektor, yaitu yang pertama sebagai alat presentasi. Penggunaan proyektor dalam memaparkan presentasi akan membuat penjelasan menjadi lebih mudah dan lebih atraktif. Tampilan teks, gambar, ataupun animasi pada presentasi membuat audiens lebih mengerti maksud dan isi dari presentasi tersebut. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai media informasi. Proyektor dapat menampilkan suatu objek atau data pada perangkat komputer menjadi terlihat lebih besar. Hal ini membuatnya menjadi media informasi yang sangat efektif dan efisien. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai media hiburan atau home theater, yaitu memiliki proyektor di rumah dapat memberikan keuntungan tersendiri karena bisa digunakan sebagai media hiburan. Misalnya, menonton video dalam ukuran yang jauh lebih besar layaknya seperti di bioskop. Selanjutnya yaitu cara kerja proyektor. Seperti pada pengertian proyektor, di mana fungsinya untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar. Maka secara singkat, cara kerja proyektor yaitu berdasarkan prinsip pembiasan cahaya, di mana cahaya tersebut dapat dihasilkan dari 3 panel LCD yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar, seperti red, green, and blue. Seperti yang sudah disebutkan, proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Panel-panel LCD atau liquid crystal display atau layar kristal cair yang terdapat pada proyektor dan menghasilkan cahaya. Adapun jenis-jenis proyektor. Yang pertama yaitu proyektor digital. Proyektor ini dapat mengkonversi data dalam bentuk gambar secara langsung dari PC ke layar dengan sistem lensa. Biasanya digunakan untuk pembentukan sistem home theater. Teknologi yang digunakan oleh proyektor ini adalah intensitas tinggi CRT, LCD proyektor, teknologi DLP. Selanjutnya yaitu proyektor LCD. Jenis proyektor yang lebih modern yang dikembangkan dari pendahuluannya yaitu overhead proyektor atau OHP, di mana OHP masih menggunakan tulisan di kertas bening. Dan yang ketiga yaitu proyektor CRT. Digunakan pada mesin TV konvensional pada beberapa dekade terakhir dengan memanfaatkan proyektor berbentuk tabung gambar. Dan selanjutnya proyektor DLP, yaitu gambar dihasilkan dari kaca kecil mikroskopis yang disusun matriks di atas chips semikonduktor atau umum dikenal sebagai digital micromirror device. Dan selanjutnya yaitu proyektor LCOS. Jenis ini merupakan pembaruan dari LCD dan DLP, di mana diproduksi dengan lebih ringan dan resolusi dihasilkan lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni dengan NIM 19231116. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu tentang mata. Alat optik alami adalah mata. Kita hidup di dunia ini merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Pencipta, dan kita dijadikan manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna. Kita juga diberi panca indera yang dapat kita fungsikan sesuai kegunaannya masing-masing. Salah satunya adalah mata yang berguna sebagai alat optik alami. Yang selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian mata. Berikut merupakan gambar dan bagian-bagian yang ada pada mata. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembentukan bayangan pada mata. Pembentukan bayangan pada mata melalui cahaya masuk ke dalam mata melalui lubang pupil. Pertama, cahaya menembus kornea,
aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, sehingga bayangan yang jatuh tepat pada retina. Kemudian retina membentuk impuls yang dijalarkan ke saraf otak 2, lalu ke otak untuk diinterpretasikan sebagai penglihatan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jangkauan penglihatan mata. Cahaya masuk ke dalam mata melalui lubang pupil. Pertama, cahaya menembus kornea. Selanjutnya yaitu aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Kemudian, retina membentuk impuls yang dijalarkan ke saraf otak 2, lalu ke otak untuk diinterpretasikan sebagai penglihatan. Berikut yaitu daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata yang pertama, titik dekat mata atau punctum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal atau emetropi, titik dekatnya berjarak yaitu 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak, dan berjarak 20 cm sampai dengan 30 cm untuk orang dewasa. Titik dekat disebut juga dengan jarak baca normal. Yang kedua, titik jatuh mata atau punctum remotum adalah jarak benda terjatuh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jatuhnya adalah tak terhingga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibanding jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Bayangan yang dihasilkan yaitu bersifat tegak, nyata, dan diperbesar. Fungsi dari loop adalah untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga menjadi lebih besar dan lebih jelas, yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Cara kerja loop yaitu sebuah kaca pembesar dipegang di atas sebuah benda pada jarak yang lebih pendek dari jarak fokus. Benda itu tampak tegak dan diperbesar. Bayangan macam ini disebut dengan bayangan maya. Pada jarak yang sama atau lebih panjang daripada jarak fokus, lensa akan menghasilkan sebuah bayangan terbalik atau disebut dengan bayangan nyata. Mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum yaitu cara memandang objek pada titik dekat atau otot silinder bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Ketika menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus jatuh di titik dekat mata. Untuk menghasilkan bayangan yang seperti ini, benda harus terletak di antara titik fokus loop dan lensa. Dengan rumus mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan SN per V tambah 1. Dengan keterangan M adalah pembesaran loop, F adalah jarak fokus lensa, dan SN adalah titik dekat mata normal. Pada penggunaan loop dengan mata berakomodasi maksimum, maka perlu yang diperhatikan adalah yang pertama yaitu bayangan yang dibentuk loop harus berada di titik dekat mata. Yang kedua yaitu benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus lensa. Yang ketiga, kelemahan yaitu mata cepat lelah. Keuntungannya yaitu perbesaran bertambah, dan sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Dengan perhitungan SI sama dengan min PP sama dengan min SN. Agar mata dapat melihat dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa harus berada di titik dekat mata. Benda yang dilihat harus terletak di antara titik fokus dan titik pusat sumbu lensa. Baiklah, saya Siti Hardiana dengan NIM 19231146. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami tentang mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi yaitu cara memandang objek pada titik jauhnya, yaitu otot silar tidak bekerja atau rileks dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya. Ketika menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi, bayangan yang terbentuk jatuh di titik tak terhingga. Untuk menghasilkan bayangan yang seperti ini, benda harus terletak di titik fokus loop atau kurang sedikit.
Oleh karena mata tidak berakomodasi, lensa beregang sehingga mata tidak cepat lelah. Pembesaran yang dihasilkan dalam keadaan mata tidak berakomodasi dapat dirumuskan dengan rumus M sama dengan N per F, di mana keterangannya di sini sama-sama kita ketahui. M sama dengan pembesaran loop, F sama dengan jarak fokus loop atau cm, N titik dekat mata 25 cm. Kita buat salah satu contoh. Seorang pengamat menggunakan loop yang memiliki fokus sebesar 10 cm. Perbesaran yang terjadi saat mata tidak berakomodasi adalah, di mana di sini kita ketahui F sama dengan 10 cm sedangkan N-nya sama dengan 25 cm. Yang ditanya M. Maka kita masuk pada rumus, yaitu M sama dengan N per F, yang mana M sama dengan 25 per 10, jadi hasilnya 2,5. Pada pengguna loop dengan mata tak berakomodasi, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, maka loop harus membentuk bayangan di jauh tak hingga. Yang kedua, benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus atau SO sama dengan F. Yang ketiga, keuntungannya mata tidak cepat lelah. Yang kelima, kerugiannya perbesaran berkurang atau minimum. Dalam hal ini, objektif harus berada di titik fokus lensa atau S sama dengan F. Jadi kita masuk pada perhitungan, di mana di sini ada SI sama dengan min PR, ada SO sama dengan F. Untuk melihat tanpa berakomodasi, maka loop harus membentuk bayangan di jauh tak berhingga. Benda yang dilihat harus diletakkan tepat pada titik fokus loop. Keuntungannya adalah untuk pengamatan, lama mata tidak cepat lelah, sedangkan kelemahannya dari segi perbesaran berkurang. Sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak dan diperbesar. Perbesaran angular yang didapatkan adalah dengan rumus M sama dengan PP per F. Keterangannya di mana di sini kita ketahui M sama dengan perbesaran loop, PP sama dengan titik dekat mata, sedangkan F sama dengan jarak titik fokus lensa. Kita masuk pada fungsi loop, di mana di sini loop berfungsi untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak menjadi lebih besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Loop biasanya digunakan oleh para tukang arloji. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian loop, di mana di sini loop merupakan alat optik yang sangat sederhana, namun sangat membantu dalam proses pengamatan yang mudah dan praktis. Yang pertama kita masuk pada tangkai loop. Tangkai atau pemegangan loop digunakan pengamat untuk memegang loop. Pada proses penggunaan tangkai ini dapat dipisahkan dengan lingkaran pemegang lensa. Yang kedua, skrup pengendali. Skrup penghubung ini berfungsi menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop berupa logam tipis yang juga berfungsi menguatkan pegangan kepala loop terhadap lensa cembungnya. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop, di mana di sini lingkaran penuh yang digunakan sebagai bingkai dari lensa cembung. Pada loop, bingkai ini mirip dengan bingkai kacamata yang memegang lensa. Akan tetapi bingkai kepala loop berupa lingkaran penuh. Yang keempat, lensa cembung atau lensa cembung loop. Loop menggunakan lensa cembung yang berfungsi memperbesar benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembentukan dan sifat bayangan pada loop. Ada dua cara dalam menggunakan loop. Yang pertama yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Untuk mata normal dan berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk berada pada jarak baca normal atau SN, yaitu 25 cm. Oleh karena itu, perbesaran bayangan pada loop dapat dituliskan M sama dengan S per S. Karena S sama dengan 25 cm, maka perbesaran menjadi M sama dengan 25 per S. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung, sehingga persamaan loop sama dengan persamaan lensa cembung. Persamaan bayangan sama dengan M. Untuk mata berakomodasi maksimum S sama dengan min 25 cm, tanda negatif menunjukkan bayangan di depan lensa sehingga diperoleh sifat bayangan yang dihasilkan loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan berbentuk tak terhingga, yaitu S sama dengan tak terhingga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alat optik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyusunan kata.
Dan terima kasih atas segala perhatian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.